terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan ke kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, karena dengan kesehatanlah kita bisa menyempurnakan tatimmus sholihat, bisa berbuat amal-amal soleh lainnya. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kalau kita mencermati inti dari ajaran agama, maka kita akan menyimpulkannya dua. Pertama, ibadah yang mutlak kepada Allah. Ini pokok. Kita sebutnya dengan ibadah mahdhah. Ini tidak banyak kreativitas. Dia sudah dibatasi. Salat sekian rakaat, tahapan-tahapannya berdiri, ruku, dan selanjutnya. Tapi ada juga yang kemudian oleh agama, agar sempurna kita mengamalkan as-sholihat itu, disebut dengan muamalah, amal sehari-hari. Prinsip dari muamalah ini, interaksi sesama makhluk Allah ini, bukan hanya sesama manusia. Jadi bukan. Jadi sesama manusia dan makhluk lain itu muamalah. Jual beli misalnya, proses hukum misalnya, seluruh interaksi yang tidak mahdhah kepada Allah. Dalam hal muamalah boleh ada kreativitas untuk menyempurnakan amal soleh kepada Allah. Untuk itu pemirsa sekalian, saya mau bacakan ayatnya satu. Terdapat pada surat Al-Hajj. Menarik kita periksa ayatnya nih. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Irka'u. Perhatikan dulu. Ruku'lah. Wasjudu. Sujudlah. Wa'budu rabbakum. Sembah Tuhanmu. Ini kan sebenarnya redaksinya ini tiga. Ruku', sujud, menyembah kepada Tuhan. Sebenarnya kan bisa satu menyebutnya. Di mana itu pada saat salat. Tapi uslub atau gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran ini punya makna dengan ayat selanjutnya. Rukuklah, tunduklah. Sujudlah, memastikan dirimu hanya menjadi hamba Allah. Haram sujud kepada yang selain Allah. Lalu wa'budu, ayat selanjutnya, ya setelah sempurna penghambaan kepada Allah, maka waf'alul khaira, lakukan umumnya al khair, kebajikan. Jadi kalau ini saya katakan tadi bagian dari muamalah. Banyak caranya. Kalau waf'alul khaira ini, lakukan kebaikan. Apa tujuannya? La'allakum tuflihun. Kalian akan beruntung. Kalau individu yang melakukan ini, dia akan beruntung. Kalau dilakukan secara bersama, mengabdi kepada Allah, melakukan kebaikan bersama juga,
akan beruntung menjadi peradaban sebuah umat. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita mau lanjutkan ayat surat Al-Hajj ini dengan mengelola dana umat. Kenapa pemirsa sekalian? Saya kaitkan dengan itu. Sebab faktanya di masyarakat, sehebat apapun sebuah negara membangun perekonomian, tetap ada yang membutuhkan bantuan. Maka setelah zakat, bahkan setelah infak sedekah, maka masih ada cara lain. Waf'alul khairah tadi. Melakukan kebaikan lebih khusus kepada mengelola dananya umat. Agar kehidupan makin sejahtera, makin makmur. Kita istilahkan dengan mengelola dana umat. Nah, ini yang perlu pemirsa sekalian, karena tujuannya di situ selain zakat, infak, sedekah, ada ayat lain dalam Al-Quran. Sehingga ini harus terkelola. Apa ayat Al-Quran? Kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Agar harta yang Allah anugerahkan kepada hambanya itu, terutama kepada orang-orang kaya, terutama, agar tidak hanya berputar orang kaya ke orang kaya. Untuk menjaga bisnisnya kan dia sibuk. Maka al-khaira, kalau ada orang-orang yang meyakini dirinya amanah, mengelola pengetahuannya dalam sebuah lembaga, dalam sebuah yayasan atau orang biasa bilang foundation, mengelola dana umat yang tujuannya adalah dikumpul dari umat. Siapa saja relawan, dan itu banyak pemirsa sekalian. Negeri kita ini Indonesia, terlalu banyak orang dermawan. Nah, kalau mengelola dana umat, orang yang amanah, orang yang akuntabel, orang yang punya keterampilan, dan memang punya kemampuan, maka ini sesuatu al-khaira, kebajikan. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga himmah kita, kegusaran kita, dan pengetahuan kita bahwa banyak dermawan-dermawan muslim yang mau tinggal mencari lembaga yayasan yang amanah itu. Mudah-mudahan yang mengelola ini tampil sebagai memenuhi seluruh persyaratan. Jadi
lembaga yang mengelola dana umat. Kita jelaskan dulu ya. Dana umat itu maksudnya begini. Dana yang dipublikasi untuk peruntukan apa. Jadi sebuah badan, sebuah yayasan mengumumkan bahwa kami lembaga ini peduli ada duafa, kira-kira gitu. Termasuk juga LAS, itu juga masuk itu, mengelola dana umat. Itu. Nah, diumumkan memenuhi syarat, dijamin oleh negara dan bisa diperiksa oleh negara. Kalau dalam Islam ada dewan syariahnya. Bank syariah itu tidak boleh disebut bank syariah sehingga menerima setoran haji kalau tidak bisa diperiksa. Jangan, saya terlalu semangat. jangan umat dimintai sesuatu lalu tidak aman pemeriksaan, kira-kira dewan syariah kita itu. Nah, lembaga yang mau seperti ini pemirsa sekalian kan mulia. Jadi dia berbadan hukum, jelas. Ada programnya juga jelas. Sebutkan memang programnya. Fokusnya kemana? Ke pendidikan? Ke bantuan korban misalnya banjir, kebakaran dan segala macam. Harus jelas. Jadi lalu bisa mengelola dana umat itu. Ada prinsip begini. Dan ini dikembangkan di keputusan Menteri Agama dalam hal mengelola, dipedomani oleh Basnas dan las-las yang ada. Termasuk lembaga yang lain kalau mau mengelola dana umat. Ada 3A. Jadi berbasis 3A. Apa itu 3A? 3 aman. Amanah itu yang aman, Ustaz. Ayo, kaum muslimin harus tahu ini. Seikhlas-ikhlasnya kita menyumbang, kalau ada surat atau proposal, atau ada di media, bukan menjadi tidak ikhlas, bukan menjadi dikategorikan bakhil kikir kalau bertanya. Nah, saya sebutkan dulu yang 3 ini. Apanya itu 3A? 3 aman itu adalah aman syariah. Apa maksudnya? Ya, peruntukan dana umat ini, amal ini jelas. Tadi saya sebutkan pendidikan, korban segala macam, fakir miskin. Jadi jelas syariahnya. Tidak haram. Jadi harus ditahu, ini kamu kelola, berapa lama kamu kelola baru kamu bagi. Untungnya seperti apa, amannya seperti apa? Aman dari segi syariat. Tidak boleh kelolaan yang riba. Karena man a'ana ala dinin fahuwa dinun. Membantu orang-orang yang kaitannya dengan agama, nilainya juga agama. Tapi sebaliknya, wa man a'ana ala ma'siyatin fahuwa ma'siyah. Membantu lembaga yang juga ada maksiat dia biayai, membantu juga maksiat. Kira-kira gitu. Jadi harus aman syariahnya. Itu satu. Kemudian aman yang ketiga adalah aman regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah di negeri ini lagi ketat agar tidak ada orang yang diamankan terus, dipanggil terus. Kenapa? Mengelola lembaga besar dia yang ambil dananya. Ini kan lucu kita ini. Tapi untung ada KPK dan maksudnya aman regulasi, aktanya terdaftar. Neraca programnya dan pendanaannya setiap semester atau minimal setiap setahun. Pemirsa sekalian, kalau ada lembaga menamakan dirinya lembaga dana umat tidak terpublikasi laporannya per tahun, pertanyakan. Karena itu tadi man a'ana la ma'siyatin fahuwa ma'siyah. Nah, itu aman yang kedua. Aman yang ketiga adalah aman negeri. Apa maksudnya? Aman negara kita. Bukan hanya Indonesia. Kalau dia Brunei, dia tidak boleh membantu negara atau kelompok yang ingin menghancurkan negaranya. Dia berafiliasi ke luar negeri misalnya. Harus tahu oleh negara.
Jadi bahasa kita ini 3 aman, itu aman syariah, aman regulasi, aman negara. Jangan-jangan ada sebuah yayasan tidak ditahu. Itulah kita di negeri ini, seluruh kegiatan amal harus terdaftar di pemerintah. Nah, ini sangat penting karena kalau ini aman, maka umat yang terkenal dermawan ini, jangan ada oknum, ada kelompok mempermainkan kecenderungan umat yang dermawan. Nah, mintai saja. Kita biayai teroris. Menyumbang itu. Bahasa apa dipakai? Bahasa agama. Pemirsa sekalian, maaf ini. Kan ini harus dijamin. Tidak boleh ada fitnah, saling mencurigai, kalau yang penting jelas dan terukur. Nah, mungkin ada pertanyaan agar aman, akuntabel dari segi regulasi dan dari segi syariat tadi. Prosentase sebuah yayasan, sebuah foundation, sebuah badan yang mengelola dana umat, berapa persen yang menjadi biaya operasionalnya, administrasinya? Ini harus juga disampaikan. Harus sangat jelas, mirip-mirip dengan cara zakat dan mengikut di situ. Berapa? 1/8. Dan ini juga sudah sangat tinggi. Biaya misalnya kan kalau zakat itu namanya 8 asnaf. Semuanya berhak. Jangan ada yang dominasi, apalagi kalau menjadi gaji karyawan dan pimpinan lebih tinggi. Katanya dana umat menjadi profesinya dia. Wah, ini yang perlu. Jadi disitulah harusnya akuntabel benar. Jangan amanah dari masyarakat yang sangat tulus ini dibahasakan dalil agama, seluruh promosinya promosi agama. Yang dijual orang miskin, yang dijual orang kebakaran, orang kebanjiran. Tapi di dalamnya, saya terbawa pemirsa sekalian, karena seringkali ada, kita miris. Jangan dibuat kikir, jangan dibuat curiga umat yang mukmin dan dermawan di negeri ini. Lembaganya begini, tahu-tahu begini. Lembaganya sudah begini, promosi ke kanan, tahu-tahu begini. Kan itu meracuni kepercayaan umat Islam. Kalau meracuni umat Islam, bukan hanya membakar dirinya, bukan. Merusak kepercayaan umat. Buat orang menjadi kikir. Nah, ini menjadi pemirsa sekalian. Itulah sebabnya kita akan sampaikan bagaimana sih prinsip lembaga yang boleh mengelola dana umat, yang juga umat harus hati-hati mengetahuinya secara serius agar tidak ada timbul hal-hal yang memunculkan justru fitnah. Kita lanjutkan setelah jeda. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada modal penting yang kita miliki sebagai bangsa di negeri ini. Terkenal dermawan, apapun agamanya. Bahkan dalam hal kepedulian bersama, kadangkala tidak melihat agama apa. Negeri ini sudah teruji dengan begitu itu. Makanya pengelola dana umat harus memenuhi syarat-syarat yang sesungguhnya. Nah, saya mau sampaikan dulu satu motivasi. Bahwa prinsip agama itu, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Sesungguhnya orang-orang yang bisa dipakai, dipilih, mengelola di sebuah yayasan, di dana umat itu, termasuk komisioner, alhamdulillah di Basnas kita adalah, ini prinsipnya. Al-qawiyyu, kuat. Al-aminu, terpercaya. Dua modal ini. Dia kuat, apanya yang kuat? Programnya kuat. Ada godaan, ini banyak nih. Target 1 miliar untuk kebakaran di sebuah daerah kebanjiran. Ini masuk 3 miliar. Diapakan ini? Kalau dia tergoda menjadi, ini kan kita yang punya. Kita yang tahu ini, bikinkan saja. Geser pulpennya. Istilah begitu itu. Geser. Menyalahi ini. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Maka pemirsa sekalian, di yayasan kita itu harus rutin rapatnya. Yayasan itu pemirsa punya kedaulatan. Artinya rapat internal. Tapi harus disampaikan ke umat sekian. Kecil Ustaz, di masjid mengumumkan ada kebanjiran di kabupaten tetangga. Dapat 20 juta. 20 juta kan apa? Nggak, bukan persoalan banyaknya. Publikasikan. Laporkan bahwa dikumpulkan sekian. Dikasih kolektor sekian. Ridho itu umat. Kemudian yang dipakai pengelolaan, pengamanan, karena harus aman barang sampai ke lokasi, kendaraan segala macam. Tidak boleh ada. Sampaikan. Kan semua rasional itu. Lalu berapa barang yang sampai di sana. Jadi akuntabilitas ini menjadi kata kunci. Akuntabilitas bahasa manajemennya, tapi bahasa agamanya tadi al-qawiyyu, kuat pendirian. Tegak pendiriannya. Kalau kita mau lebih menjaga negeri ini, bukan mau menjaga orang per orang, jangan pilih orang yang tidak teruji begini. Jadi bukan hanya sekedar ujian-ujian itu. Karena begini pemirsa sekalian, kenapa bahasa saya agak begini? Karena kadang-kala kita, ya Allah, umat percaya ada yang nyumbang 10.000, ada yang 100.000. Kenapa? Demi kebakaran. Tiba-tiba komisioner pertanyakan, mana laporan tahunannya, neraca tahunannya. Ada itu pemirsa sekalian. Nah, hal ini saya katakan pemirsa bahwa amanah yang baik harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau dia panjang proses, ada ujian, ada proses pergantian kalau salah, itu justru harus. Karena sungguh-sungguh kepedulian umat, rasa solidaritas umat, itu hal yang sangat baik, tapi jangan diganggu oleh adanya oknum-oknum atau bahkan lembaga yang tega sekian tahun. Lalu tercatat sebagai tidak. Adakah tanda-tandanya Ustaz? Ayo kita buka, karena ini dana umat ini, saya katakan tadi terlalu besar kepedulian umat. Kalau mulai gonta-ganti pengurus di dalam, artinya ada perebutan.
Ayo kita perhatikan ini tugas keumatan ini, saya tidak menuduh. Kalau sebuah lembaga yang mengelola dana umat, lalu tahapan kepemimpinan di situ apakah terlalu lama? Ada yang rutin dia masuk jadi pengurus misalnya, atau justru ada yang belum sampai periodenya mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, ini terbuka, era terbuka saja nih. Kalau ada yang mengundurkan diri padahal sudah pernah mau mendaftar, itu artinya ada yang tidak dia cocok. Mungkin dia tidak mau, saya tidak mau kalau dikelola tidak baik. Kalau dipoting, kalah dia, mengeluarkan diri. Artinya isyarat pemirsa sekalian, sama sekali tidak ada tuduhan dalam momen kita ini, tidak ada. Tapi kekompakan karena kebaikan mengelola sebuah lembaga, pengelola dana umat itu apapun namanya. Kalau terjadi riak harus ditahu. Karena poin kita adalah ini dikelola atas kepedulian ke sesama umat. Kan Nabi punya sabda begini. Laisa minna atau malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Bukan umatku kalau tidak peduli sesamanya. Nah, orang yang mau peduli sesama kan boleh langsung tapi sedikit. Dia mau lembaga yang besar. Lembaga pengelola dana umat untuk membawa atau menyalurkan. Tapi kalau tidak ada yang amanah, umat menjadi tidak. Maka malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Orang yang tidak peduli kepada sesamanya dan orang yang mengacaukan lembaganya, falaisa minna, bukan umatku. Kesimpulan pemirsa sekalian, ayo rawat rasa soliditas bangsa kita ini termasuk kepedulian sosialnya dengan lahirkan lembaga yang amanah dan sangat akuntabel. Akuntabelnya terukur minimal neracanya per tahun. Mudah-mudahan demikian. Mohon maaf atas segala keterbatasan, mungkin juga terlalu bersemangat pada poin-poin tertentu. Saya mohon maaf. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.